dakwah Nahdlatul Ulama. Tapi ada lembaga lain yang kedua adalah LP Ma'arif NU. Nah, ini bagi kita yang ini juga tempat lahan dakwah juga ini. Nah, karena semuanya mengarahnya ke dakwah aswaja. LP Ma'arif ini yang menangani tentang lembaga pendidikan NU. Jadi madrasah mulai MI, MTS, MA yang itu milik NU, maka yang menangani adalah LP Ma'arif NU. Jadi di NU ini juga ini masih problem juga. Meskipun madrasah NU itu jumlahnya banyak, tetapi yang ikut LP Ma'arif ini masih sedikit juga. Sebagian itu dulu sudah LP Ma'arif NU, tetapi kemudian memisahkan diri dari LP Ma'arif NU. Kenapa? Ya karena LP Ma'arifnya nggak jalan juga. Ini problem yang bermasalah di kita itu. Memang keorganisasinya perlu ditata ya. Organisasi ke-NU-annya masih perlu ditata. Sehingga karena itu banyak madrasah yang itu jelas NU, orangnya NU, masyarakatnya NU, ada di pondok pesantren, tetapi dia tidak terorganisir oleh LP Ma'arif. Dia milik orang NU, pendirinya orang NU, masyarakatnya yang sekolah juga NU, tetapi dia bukan di bawah LP Ma'arif NU. Itu masih kebanyakan seperti itu madrasah-madrasah itu. Kecuali yang langsung didirikan oleh NU seperti SDNU misalnya, atau di setiap kecamatan yang sekarang itu ada, atau SMP NU yang langsung memang didirikan oleh LP Ma'arif, baru ini yang bisa dikendalikan. Tetapi yang enggak, itu banyak yang mereka justru lepas. Dulunya yang mendirikan NU, dari dulu itu ceritanya begini. Dulu itu banyak sekolah-sekolah itu yang didirikan oleh LP Ma'arif NU. Madrasah-madrasah itu MTS, Aliyah dan MI. Tetapi kemudian ada peraturan pemerintah bahwa setiap lembaga pendidikan itu harus di bawah naungan yayasan. Akhirnya setiap lembaga itu membuat yayasan sendiri-sendiri. Jadi sekolahnya ada dulu, baru yayasannya dibentuk yayasan. Setelah dibentuk yayasan, LP Ma'arifnya ini terlupakan. Terlupakan sehingga apa? LP Ma'arif seperti nggak ada fungsinya lagi, karena yang menangani lembaga itu bukan LP Ma'arif tetapi yayasan yang ada pada setiap lembaga itu. Ini asal usulnya seperti itu, sehingga LP Ma'arif itu menjadi menjauh, terlihat jauh dari lembaga pendidikan. Bahkan sekarang untuk misalnya mengkondisikan lembaga pendidikan yang ada misalnya di Kabupaten Kediri, itu saja sudah kesulitan, pendataan saja sulit. Ini menjadi PR bagi pengurus LP Ma'arif NU. Kalau sekarang pengurus LP Ma'arif NU itu Gus Yusron dari mana Semanding, itu ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Kediri kalau di sini ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga itu ada RMI NU. RMI itu Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah. Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah. Seperti namanya, ini organisasi ngurus pondok pesantren. Ini nasibnya juga sama seperti LP Ma'arif. Seperti LP Ma'arif, banyak pondok-pondok kiainya sudah jelas kiai NU, tetapi tidak bisa dikontrol dengan RMI. Mereka secara nama masuk dalam jajaran pondok-pondok di bawah RMI, Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah, tetapi mereka nggak bisa dikendalikan oleh RMI NU. Meskipun ya RMI memang nggak mengendalikan, paling tidak kan ada pendataan dan ada kesamaan visi misi, sering berjumpa untuk pengembangan pondok pesantren secara bersama-sama biar semua pondok pesantren NU itu maju, kan seperti itu. Karena di NU memang
kalau RMI nggak pernah mendirikan pondok pesantren, yang mendirikan ya kiai-kiai NU yang mendirikan pondok pesantren, kemudian baru RMI datang mendata ini bagian dari apa namanya RMI, kan seperti itu. Tapi paling enggak kan perlu ada pertemuan-pertemuan antar pondok pesantren, antar kiai, antar gus-gus. Bagaimana pondok pesantren ke depan, biar maju, biar bisa mengikuti perkembangan dan seterusnya. Kan perlu ada diskusi, ada musyawarah antar pondok pesantren agar bisa berjalan seiring, sama-sama berjalan menuju kemajuan yang lebih baik. Nah, ini tugasnya RMI NU. Kemudian lembaga perekonomian NU, LPNU. Ini ya tambah pusing juga. Nah, ini sebenarnya di NU ini ya ini menunggu kalian untuk kita bisa berkiprah di NU. Padahal perekonomian ini kan sangat penting juga untuk menopang program-program NU. Kalau kalian melihat misalnya di Muhammadiyah, ini bukan memuji Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah dalam hal ini dia diakui lebih baik ya. Di Muhammadiyah saya pernah dengar dari orang Muhammadiyah, setiap tahun itu mereka mengajukan anggaran. Misalnya lembaga-lembaga ini mengajukan anggaran. Jadi misalnya LDNO-nya, lembaga dakwah Muhammadiyahnya, itu mau mengadakan apa saja dalam waktu 1 tahun, memerlukan waktu dana berapa juta, diajukan kepada, itu langsung dikeluarkan dananya. Misalnya nanti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan mengajukan anggaran RAP kepada organisasi, anggaran sekian, kami dalam 1 tahun membutuhkan sekian dananya. Seperti pemerintahan, kementerian mengajukan pendanaan atas kegiatan program yang akan dilakukan, kemudian dicairkan, sehingga lembaga-lembaga ini itu leluasa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Kalau di NU sekarang belum begitu, khususnya di daerah kita ya, nggak tahu yang lain kayaknya sama saja. Saya lihat yang lain itu sama saja. Kita kalau mau ngadakan kegiatan ya cari sendiri, uangnya cari sendiri, pusing sendiri, cari sendiri. Akhirnya yang nggak mau cari, yang nggak berjalan organisasinya. Makanya tadi ada LP Ma'arif, ada RMI. Kenapa sebagian mereka itu nggak berjalan? Ya karena nggak ada dananya, nggak dikasih dana. Dikasih tugas tapi nggak diberi dana, suruh berjalan tetapi nggak diberi dana. Akhirnya apa? Akhirnya yang mau cari ya dia bisa berjalan, yang nggak mau cari ya dia nggak bisa berjalan. LDNO sendiri mandiri, kita cari donatur, kita jualan buku. Jadi buku-buku yang kita cetak itu ada sekitar 8 buku itu semuanya adalah untuk pendanaan LDNO Kabupaten Kediri, sehingga kita terlihat LDNO kok tetap bisa berjalan terus ya, karena kita cari uang kan melalui penjualan buku. Pertama untuk kepentingan dakwah, yaitu dengan menyebarnya buku itu. Kemudian yang kedua adalah dengan itu kita memperoleh dana untuk bisa membiayai dakwah LDNO. Tetapi belum mencukupi untuk menggaji mubalek, itu belum mencukupi. Hanya sekedar bisa berjalan menjalankan kegiatan-kegiatan. Nah, fungsi LPMNU ini, lembaga perekonomian ini, semestinya ya dia bisa mencari uang, dia bisa mendirikan usaha-usaha yang sepenuhnya hasilnya itu untuk organisasi NU. Semestinya seperti itu. Tapi lagi-lagi selalu gagal. LPM ini selalu gagal, lebih sering gagalnya dari berhasilnya. Karena setiap kita masih memiliki sebagian kita, tentu kita nggak nganu semuanya ya. Sebagian kita ini kalau dia usaha untuk pribadinya banyak yang sukses. Tapi kalau usaha untuk organisasi itu selalu gagal. Sering seperti itu. Kalau sukses kemudian dimiliki pribadi, ketika mau berjuang nggak mau, ketika sudah sukses kemudian punya organisasi
dimiliki sendiri. Itu berkali-kali di Kabupaten Kediri misalnya kita punya punya air mineral. Dulu kita ada namanya air mineral itu apa tuh? Amnodai. Setelah ganti pengurus, kemudian ganti lagi An-Nahnu. Jadi ini kan sudah menunjukkan kenapa kok bisa ganti. Terus yang dulu itu milik siapa sekarang? Itu juga sekarang sudah seakan-akan menjadi milik seseorang. Yang sekarang pun yang An-Nahnu juga seakan-akan menjadi milik seseorang, bukan milik organisasi NU lagi. Nah, yang seperti ini menjadi PR berat ya bagi kita. Di satu sisi kita berjalannya organisasi itu membutuhkan dana yang besar, tetapi di sisi lain mencari uang itu belum bisa. Untuk NU itu belum bisa. Yang diandalkan cuman iuran tadi, iuran dari para pengurus itu pun sangat kecil, sangat kecil. Akhirnya apa? Akhirnya masing-masing lembaga banyak yang tidak berjalan, banyak yang tidak berjalan. Nggak bisa disalahkan kepada pengurus lembaganya karena sebagian besar alasannya yang nggak ada dana mau melaksanakan programnya. Kemudian ada LPPNU, pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama. Ini juga nggak terdengar. Meskipun juga ada lembaganya, ada pengurusnya juga ada. Ada lagi lembaga kemaslahatan keluarga NU, LKKNU. Ini juga nggak begitu terdengar oleh kita. Apa yang dikerjakan untuk kemaslahatan keluarga NU. Ada lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia LAKPESDAM NU. Ini tempat kita, sebenarnya tempat para sarjana, para mahasiswa untuk berkiprah. Ini juga tidak terlihat sepak terjangnya. Lembaga penyuluhan dan bantuan hukum NU LPBH-NU ini juga ada. Ini biasanya kalau ada masalah-masalah hukum saja diperlukan. Tetapi untuk misalnya penyuluhan hukum kepada warga NU hampir nggak pernah dilakukan. Tapi kalau ada warga NU kena masalah hukum baru, dan itu menyangkut dengan masalah publik, itu baru LBH NU itu turun tangan. Kemudian ada Les Bumi NU. Les Bumi NU kalau di Kediri ini lumayan gerakannya lumayan terlihat. Terlihat. Ini dipimpin oleh namanya Pak Abu Musa. Bukan Abu Janda, bukan. Abu Musleh. Pak Abu Musleh. Kemudian Lazisnu yang ke-10, Lazisnu. Lazisnu itu lembaga amil zakat, infak dan sedekah NU. Ini lumayan terlihat. Lazisnu ini dari pusat sampai ke bawah ini lumayan terlihat. Karena memang dampak dari ada PKPNU yang diadakan secara masif, kemudian ada semangat kemandirian NU, sehingga dari Lazisnu ini kemudian bergeliat, termasuk di Kabupaten Kediri ini ketuanya Gus Badrul ya. Gus Badrul yang di sini Sumbersari, dan banyak alumni Sumbersari yang ada di situ. Sekretarisnya Pak Indik Mukhtar, itu sekretaris Lazisnu. Banyak alumni Sumbersari karena ketuanya Sumbersari, kemudian yang direkrut banyak alumni Sumbersari di Lazisnu ini. Ini berjalan tetapi juga belum maksimal ya, belum maksimal karena masih sekedar mencatat saja. Khususnya di tingkat kabupaten itu mencatat apa yang dilakukan di ranting-ranting di MWC. Sementara di tingkat kabupaten itu nggak ada uang. Saya tanya itu nggak ada uang. Gimana kalau LDNU dibiayai dari Lazisnu? Nggak ada uang, nggak ada. Kalau catatan ada, tapi kalau uangnya nggak ada. Karena yang catatannya besar. Bahkan karena setiap ranting NU banyak yang punya ambulan sendiri, ambulan Lazisnu. Artinya kan dalam catatan itu kaya.
Lazisnu itu. Nah, tetapi hanya catatan di tingkat kabupaten. Nah, yang kaya itu sebenarnya yang di ranting-ranting itu, Lazisnu yang ada di ranting-ranting itu. Nah, tapi memang itu yang paling maslahah kan memang untuk paling yang tingkat paling bawah yang diperlukan. Nah, bukan di tingkat PC-nya. Artinya ini Lazisnu gerakannya sudah lumayan bagus. Tetapi untuk kemudian mensupport pendanaan lembaga NO itu belum bisa, belum bisa. Kemudian yang berikutnya adalah ada LWPNO, Lembaga Pertanahan, Wakaf dan Pertanahan. Ini juga sudah bagus ya, sudah mulai bagus, tetapi hanya di beberapa MWC ya, hanya di beberapa MWC yang terlihat, misalnya di Badas, di Kepung, itu sangat bagus. Di yang saya tahu, sepertinya di MWC yang lain juga LWPNO ini berjalan dengan baik. Jadi sekarang musola-musola, masjid, wakaf-wakaf ini semuanya melalui apa namanya LWPNO, yaitu Badan Wakaf NU. Jadi nazirnya nazir NU. Sekarang kalau kalian misalnya menerima wakaf, langsung diserahkan ke MWC saja, LWPNO di kecamatan, nanti akan diuruskan. Mulai dari pengurusan di Badan Pertanahan Nasional sampai nanti diikrar wakaf dan mendapatkan sertifikat wakaf atas nama NU. Ini NU tidak, jangan khawatir, NU nanti tidak kemudian menghai gitu ya. Tetap kita sebagai pelaksana, kalau misalnya wakaf itu diserahkan kamu sebagai nazirnya, maka kamu tetap yang melaksanakan, tetapi atas namanya itu NU, itu untuk mengamankan aset. Nah, karena kamu kan nggak hidup terus, bisa jadi nanti kan mati, bukan bisa jadi, pasti nanti akan mati. Ketika mati ini yang jadi masalah. Ketika mati kemudian ada penggantinya yang sama-sama baik seperti kamu, nggak ada masalah. Tetapi jika penggantinya itu nggak baik atau menginginkan memiliki sesuatu yang sudah diwakafkan, tetapi kadang sering digugat tanah wakaf, bahkan musola ada yang dijual, tanah wakaf dijual oleh anak cucunya karena nggak diakui bahwa itu sudah diwakafkan oleh mbahnya, karena nggak ada bukti bahwa sertifikat wakafnya nggak ada. Karena itu sertifikasi musola dan masjid di NU itu sekarang gencar dalam rangka untuk mengamankan aset-aset NU. Karena kita tahu di di kota-kota aset NU ini sudah banyak yang direbut orang. Dulu itu masjid atau musola NU, tetapi sekarang sudah Muhammadiyah atau menjadi Wahabi. Nah, karena apa? Yaitu takmirnya berganti, akhirnya apa? Memiliki paham yang berbeda, nggak bisa lagi dikendalikan. Tapi kalau sudah ada sertifikat itu NU, artinya nggak bisa selain NU untuk bisa menguasai masjid atau musola ini. Itu perlunya ada sertifikasi musola dan masjid, termasuk madrasah untuk biar aman. Di Kepung ini sudah sangat banyak, ini sudah lebih dari 200 bidang masjid, musola, lembaga pendidikan yang semuanya sudah tersertifikasi wakaf NU. Termasuk pondok-pondok itu sudah banyak yang kemudian disertifikatkan atas nama NU. Nanti terjadi masalah di kemudian hari, itu semuanya NU yang bertanggung jawab atas masjid, musola atau tanah wakaf tersebut. Kemudian ada LBMNO, ini juga tempatnya santri ya, LBMNO, Lembaga Bahsul Masail NU. Tempatnya para santri biasanya berkiprah di sini. Santri yang senang kitab ya. Ada santri yang nggak senang kitab ya, males Bahsul Masail. Ini Bahsul Masail untuk membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat yang ditanyakan. Hari ini juga ini berjalan baik, LBM ini berjalan baik. Hari ini juga sedang ada lembaga Bahsul Masail di Kecamatan Ngasem.
Nah, jadi LBM berjalan rutin baik, hanya saja sosialisasi yang kurang menurut saya. Ini kritik juga bagi mereka. Sosialisasi hasil Bahsul Masail itu kurang. Masyarakat itu banyak yang nggak tahu hasilnya apa sih Bahsul Masail itu. Nah, itu nggak jelas. Hanya mereka yang ikut Bahsul Masail yang tahu. Sementara sosialisasinya artinya masyarakat nggak tahu tentang hasilnya. Terkadang masyarakat yang bertanya pun nggak tahu kalau itu sudah dibahas, terus apa hasilnya terkadang nggak tahu. Ini karena kurangnya sosialisasi. Nah, maka perlu ada sosialisasi, misalnya pembukuan hasil Bahsul Masail, kemudian distribusi hasil Bahsul Masail, kemudian penyampaian dalam Lailatul Ijtima yang diadakan di Ranting, di MWC, itu perlu terus dilakukan. Kemudian ada lembaga takmir masjid LTMNO. Ini juga mengurus masjid. Masjid kita ini juga kurang berjalan ini. Bahkan pendataan masjid NU saja itu nggak selesai-selesai. Kemudian apalagi pembinaan khatibnya, apalagi pembinaan keorganisasian masjidnya itu sangat kurang. Sekarang masjid-masjid yang terkenal, ya, masjid-masjid yang terkenal dan bagus, yang sampai kemudian dikunjungi oleh masyarakat Muslim, itu kan rata-rata bukan NU itu. Misalnya Jogokarian di Yogyakarta, itu masjidnya luar biasa dari sisi organisasinya bagus, tertib, jamaahnya penuh, sampai nggak hanya Jumatan saja penuhnya. Jadi masjid itu setiap 5 waktu itu full, subuh pun full dengan orang dan penuh dengan pengajian. Tapi bukan NU. Kemudian masjid lagi yang bagus yang di Lamongan itu apa namanya? Masjid apa yang orang NU kalau ziarah sering mampir di situ. Padahal itu juga bukan masjid NU itu. Nah, jadi secara pengelolaannya itu bagus. Pengelolaannya bagus bukan hanya dari sisi fasilitas bangunan, misalnya masjidnya bagus, bangunannya enggak. Kalau itu di NU banyak masjid yang bagus. Tetapi dari sisi pengelolaan sehingga bisa meramaikan masjid. Masjid itu bisa betul-betul makmur, jamaahnya banyak, kemudian kegiatan-kegiatannya juga banyak dan berjalan. Itu yang sedikit. Masjid kita rata-rata hanya untuk jamaah saja, hanya untuk jamaah. Itu pun cuma 2 baris, 3 baris, tidak sampai penuh. Kebanyakan seperti itu. Mungkin karena banyaknya musola, atau ya banyak juga yang nggak jamaah ke masjid ya. Bahkan di sini aja ada musola kalau asar cuman berapa baris gitu. Padahal santrinya juga banyak. Jadi mungkin takmirnya ini perlu diberi pendidikan. Kalau ada manajemen takmir itu di Jogokarian ya, Jogokarian itu menganut prinsip 0 rupiah. Jadi semua infak itu langsung dibelanjakan untuk kepentingan masjid semaksimal mungkin. Sehingga kalau habis sholat subuh itu ada sarapan untuk para jamaah. Jadi ada minuman, sarapan, sehingga terdorong orang jamaah di situ. Ada sarapan gratis untuk para jamaah. Nah, akhirnya masjidnya ramai, juga. Bahkan ada juga undangan jamaah itu awal-awal itu ada. Jadi didata, ini masyarakat sini yang belum jamaah ke masjid itu siapa? Dilihat, didata, oh si fulan. Itu kemudian dikasih undangan untuk melaksanakan sholat jamaah. Sampai diberi undangan seperti orang Genduren. Nah, itu sampai seperti itu. Karena kalau mereka datang sendiri itu terkadang malu. Tetapi ketika ada undangan, kemudian tanya kepada tetangganya, "Sampean dapat undangan?" "Oh iya, saya dapat." "Ayo kita berangkat bersama." Akhirnya ketika mereka sudah datang sekali, 2 kali, akhirnya mereka kemudian terbiasa untuk datang berjamaah. Nah, itu banyak sekali cara-cara mereka untuk menjadikan masjid itu nyaman. Memang nyaman dari sisi
sisi fasilitas masjidnya juga nyaman, nggak panas, sejuk, ber-AC, pokoknya nikmat berada di masjid itu. Kemudian juga hal-hal fasilitas lainnya juga tercukupi. Nah, ya kita itu ada LTMNO ini, tetapi juga kurang bisa berjalan. Kemudian ada LFNO, Falakiyah. Ini lembaga Falakiyah. Ini biasanya kerjanya juga setiap bulan saja. Kadang sebagian ada hanya setiap tahun saja kerjanya. Hanya ketika muraqabah Ramadan itu saja. Padahal mestinya setiap bulan melakukan muraqabah. Karena untuk menentukan awal Ramadan kita harus tahu awal Sya'ban. Untuk mengetahui awal Sya'ban kita harus tahu awal awal Rajab. Untuk mengetahui awal Rajab kita harus tahu Jumadil Akhir dan seterusnya. Nggak bisa lepas, dalam setiap bulan harus melakukan muraqabah. Selain itu juga ada hal-hal lain yang harus dilakukan terkait ini. Selain misalnya pembinaan, meskipun di pondok pesantren sudah ada pelajaran falak, tetapi perlu ada pembinaan tentang metode-metode hisab dan falak yang paling update, yang terbaru. Nah, itu perlu ada. Kemudian yang berikutnya ada lembaga taklif wan nashr. Ini juga nggak jalan, gara-gara dana juga nggak jalan. Ini mestinya pencetakan buku, kitab, buletin, itu semuanya ditangani ini. Tapi LDNO berjalan sendiri. LTM-nya mestinya LTM, tapi LDNO itu mencetak bukunya sendiri. Kemudian ada LPTNO. Nah, ini yang ngurus perguruan tinggi. Ini juga nggak jalan karena perguruan tinggi jalan sendiri-sendiri. Punya NO termasuk AIFA. Ini juga di bawah LPTNO, lembaga perguruan tinggi NU. Masuk di bawah organisasi itu, tetapi pembinaannya sangat jarang sekali. Ada kegiatan itu sangat jarang sekali. Grupnya ada, tetapi pembinaannya sangat jarang. Kemudian yang terakhir itu ada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, LPBINO. Ini biasanya kiprahnya ini jalan juga, biasanya bergandengan dengan Lazisnu. Kalau ada seperti sekarang ada gunung meletus, Semeru, mereka berkoordinasi untuk memberikan bantuan di sana. Ini untuk menangani itu. Misalnya Gunung Kelut kayak tahun berapa, 2014, maka mereka kemudian bekerja sama untuk bisa membantu meringankan masyarakat terdampak. Saya kira ini ya materi kita pada hari ini. Minggu depan insya Allah kita bicara tentang BANOM, Badan Otonom. Silakan kalian nanti berkiprah dalam lembaga-lembaga yang ada di NU. Kalau di kepengurusan inti juga nggak apa-apa, malah lebih bisa memiliki kebijakan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.